Assalamualaikum guys, welcome back in your channel. Hai gengs, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada konten kali ini aku udah janji bakalan lanjutin video aku yang kemarin itu, yang part 2 nya ya. Bagi kalian yang belum nonton dan belum tahu ini, wajib kalian harus nonton dulu videoku yang pertama ini. Langsung aja bacain part 2 nya untuk kalian. Oke. Ini bagian 2 nya, part 2. Selalu ada not puitis gitu. Jadi di sini entah kenapa aku sudah merasakan rindu sebelum kami berpisah. Ingat kan si Shakila mau pergi ke negeri Cina, ke Taiwan. Nah, di sini masih versinya si Shakila, Taiwan, I'm here. Oke, bakal aku lanjutin. Langit biru dengan awan putih membumbung tinggi, menghiasi cakrawala siang ini. Surabaya masih panas seperti dulu. Aku memandang dari kaca mobil, memperhatikan lalu lintas di sekelilingku. Kami sekeluarga telah memasuki jalan tol menuju Juanda International Airport. Hari ini 2 September 2013, aku akan terbang menuju Taipei, Taiwan. Ayah, ibu, dan kedua adikku Rangga dan Radit juga turut mengantarku. Rangga yang sedang sibuk menyelesaikan tugas akhirnya di ITB, bela-belain datang ke Surabaya untuk mengantarku. Sedangkan Radit baru saja menjadi mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, satu alma mater dengan ayahku, karena sedih yang mulai menggunung. Sebentar lagi aku akan meninggalkan keluargaku yang selama ini selalu menjadi tempat bersandarku ketika lelah. Aku rasa enggan untuk meninggalkan tanah air ketika melihat ibuku yang sudah semakin menua, atau ayah yang terkadang lelah bekerja. Perasaanku menjadi terkadang membuat ingin berhenti saja mengajar berbagai mimpi yang ada di dalam rencana hidupku. Tapi dorongan moral dan keluarga benar-benar membuatku melangkah tanpa ragu. Kami sekeluarga turun kemudian menuju ke bagian keberangkatan internasional. Kulihat rekan-rekan dari ITS juga telah siap di sana. Aku akan berangkat bersama 5 rekan lainnya dari ITS. Ada 3 orang mahasiswaku yang baru saja diterima di NTUST, ditambah dengan Pak Yogi yang ternyata juga diterima sebagai mahasiswa doktor di NTOST. Kami sudah mengontak perkumpulan pelajar Indonesia di NTOST untuk menjemput kami setibanya di sana. Semua persiapan dokumen keberangkatan dan keperluan pendaftaran ulang juga telah kami siapkan. Rupanya sejak 3 tahun terakhir banyak sekali rekan-rekan dari TS yang mengambil S2 maupun S3 di Taiwan. Berkat bantuan mereka, kami tidak terlalu repot mempersiapkan visa maupun dokumen pendaftaran karena banyak arus informasi yang kami terima. Aku kemudian check-in di counter Garuda Indonesia setelah melewati pemeriksaan standar keamanan bandara. Aku ingin keluar lagi sebelum menunggu waktu keberangkatan. Setelah melewati semua prosedur check-in dengan baik, aku menuju pintu keluar bertemu dengan ayah, ibu, Rangga, dan Radit. Kulihat ibu sudah berkaca-kaca. Aku sendiri sudah menangis sejak semalam dan minta ditemani ibu untuk tidur. Terlihat kekanakan memang, tapi aku memang tidak bisa membohongi perasaanku yang gelisah karena akan terpisah dengan keluarga. Ayahku terlihat tegar, sedangkan Rangga dan Radit menunjukkan wajah sedih sekaligus bahagia. Mereka terus memberikan semangat kepadaku untuk tidak menyerah dan sukses menyelesaikan studiku. Shakila berangkat dulu ya. Sapaku keluh. Aku mencium tangan pipi dan ayahku. Keningku kemudian dikucup sembari ku dengar beliau melantunkan doa keselamatan dan keberkahan buatku. Kali ini kulihat bulir air mata jatuh dari mata beliau. Kok jadi sedih sih? Aku kemudian memeluk beliau dengan perasaan sedih meninggalkan ayahku yang sudah semakin menua namun masih penuh semangat untuk berkarya. Baik-baik di sana ya, Do. Aduh. Beneran deh kalau aku kayak pisah sama keluarga kayak gitu, apalagi pisahnya lama tuh kayak bakalan sedih juga, sesedih si Shakila. Ibuku juga tak kuasa menahan tangisnya. Berkali-kali beliau memelukku sambil melantunkan doa tiada henti. Sabar ya, di sana akan ada banyak kesulitan. Pengalamanmu melihat ayah dan ibu selama di luar negeri semoga menjadi pelajaran penting buatmu. Jangan lupa sholat, doa, dan jaga makannya, pesan ibuku.
Aku memeluk beliau dengan perasaan sedih bercampur rindu. Entah kenapa aku sudah merasakan rindu sebelum kami berpisah. Aku pasti akan sangat merindukan ayah dan ibu, dua sosok yang menginspirasi dalam hidupku. Jadi bagi kalian yang baca buku ini pasti kalian juga terharu tentang orang tua ya. Aku sangat sensitif kalau itu berhubungan dengan kedua orang tua. Jadi apa itu, entah itu novel atau apa, kalau berhubungan dengan orang tua tuh kayak sedih aja gitu. Oke, bakalan aku lanjutin. Rangga dan Radit mencium tanganku sambil memberikan semangat seperti biasa. Kita ketemu di Eropa ya. Rangga harus bisa S2 di sana. Radit harus jadi dokter yang soleh dan baik. Jangan bikin rusuh ayah dan ibu ya, pesanku pada mereka. Pasti mbak, we will be a good son and brother, jawab mereka kompak. Aku kemudian masuk kembali ke pintu keberangkatan dengan perasaan sedih bercampur lega. Ada perasaan cemas yang menghantui pikiranku. Aku khawatir memikirkan kehidupan baruku di sana. Semoga semua baik-baik saja. Aku melambaikan tangan dari jendela ruang keberangkatan kepada keluargaku, melihatku menuju boarding gate. Mereka tersenyum puas dan senang. Kutemui rombongan di Surabaya yang akan terbang bersama menuju Taipei. Rupanya ada 10 orang dari Surabaya, 4 mahasiswa lainnya dari Universitas Airlangga dan Universitas Kristen Petra yang melanjutkan studi di Chinese Culture University dan NTUST. Kami kemudian larut dalam nuansa perkenalan yang penuh persahabatan. Pesawat yang kami tumpangi bergetar sesaat ketika gumpalan awan mulai melihat membumbung di sekeliling kami. Pilot baru saja memberitahukan bahwa 15 menit lagi kami akan landing. Semua penumpang diperintahkan untuk mengenakan sabuk pengaman. Tak berapa lama ketinggian pesawat semakin diturunkan. Sebentar lagi ia akan masuki masa-masa kritis dan tentu akan sangat berbahaya jika tidak ditangani oleh pilot yang pengalaman. Aku sangat khawatir sebelum terbang menuju Taiwan karena beberapa rekan pelajar Indonesia di sana memberitahu bahwa selama musim gugur ini sering terjadi badai yang mengganggu jadwal penerbangan. Garis pantai Pulau Formosa bagian utara mulai terlihat jelas. Perbukitan hijau juga sudah mulai nampak dari jendela pesawat. Jantungku semakin berdesir keras ketika mendekati proses pendaratan. Wajah Taipei yang kemudian aku tahu itu sebagai Taoyuan mulai terlihat. Rapi, itulah kesan pertamaku. Tidak berbeda jauh dengan beberapa kota di Eropa yang pernah aku tinggali. Dengan perasaan yang campur aduk, aku menikmati beberapa saat di dalam pesawat sebelum mendarat. Ku coba menikmati keelokan Formosa yang tentu saja masih kalah dibandingkan keindahan Pulau Indonesia, tapi jauh lebih tertata dibanding dengan beberapa kota besar di Indonesia. Tak berapa lama setelah pengumuman dari pilot pesawat terbang yang akan mendarat, akhirnya maskapai Garuda Indonesia tiba dengan selamat di Taoyuan International Airport. Kami menunggu beberapa saat sebelum bisa keluar dari pesawat karena antrean penumpang. Dengan cepat aku bersama rombongan dari Surabaya melesat di antara kerumunan. Aku mempersiapkan berbagai dokumen imigrasi untuk masuki Taiwan passport. Visa juga tiket yang telah kugenggam sejak tadi aku berikan kepada petugas imigrasi setelah antre beberapa saat. Welcome to Taiwan. Selamat datang di Taiwan, sama petugas imigrasi berwajah oriental. Kutaksir umurnya sekitar 40 tahunan. Thank you very much, sapa Kurama. Setelah semua rombongan menyelesaikan urusan imigrasi dan mengambil bagasi mereka, kami lalu keluar menuju area kedatangan internasional di Bandara Magahini. 2 orang senior kami telah menunggu di depan sembari memegang papan bertuliskan mahasiswa Indonesia NTLST. Rupanya mereka adalah mahasiswa master dan doktor yang sudah 1 tahun kuliah di NTLST. Kami lalu mengeluarkan uang 100 NT. NT itu New Taiwan Dollar untuk memberikan tiket bus menuju Taipei. Hujan rintik-rintik menyambut kedatanganku. Perjalanan menggunakan taksi dari Taipei Main Station menuju NTOST yang tak begitu lama akhirnya mengantarkanku menuju kampus Taiwan Teknologi, nama lain dari NTUST, kampus kecil dengan luas hanya 10 HA. Setelah urusan administrasi dormitory terselesaikan, aku mulai mempersiapkan segala perlengkapan untuk bisa tinggal nyaman di sini, dari membeli kasur, bantal, hingga ember untuk keperluan ke kamar mandi dan mencuci.
Pikiranku sudah mulai normal kembali, sudah dalam keadaan stabil dan merasa lega karena perjalanan hampir 8 jam ini berakhir sudah. Aku kemudian menghidupkan internet menggunakan wifi dormitory untuk mengabarkan kedatanganku kepada ayahku. Syakila sudah tiba sore jam 4 waktu Taiwan ya. Salam kangen dan rindu buat Ibu, Rangga, dan Radit Jaya. Sapaku melalui akun Yahoo Messenger. Alhamdulillah. Baik-baik di sana ya, Dok, jawab ayahku singkat. Aku memandang jendela kamarku yang berada di lantai 3 dengan perasaan lega. Hujan rintik-rintik masih membasahi Taipei dengan langit mendungnya. Aku tersenyum sembari berbisik lirih dalam hati. Taiwan, I'm here. Please be nice to me. Ku tutup laptop, kemudian menuju balkon kamar menikmati suasana hujan yang selalu kusukai. Nah, untuk part 2 udah selesai. Nanti aku bakalan sering update partnya, jadi kalian gak terlalu penasaran. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong subscribe ya, dan juga di like, dan juga di share, dan di komen. Aku harus bacainnya gimana kayak gitu. Apakah kurang cepet, atau kalian kurang peresapan, atau gimana? Tolong di komen aja menurut kalian aku kurangnya di mana. Semoga konten aku ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.